没有资格派送至此。半人始祖仁德，经典白小纯，依然只能任人摆布。我不甘心，不甘心到头一切成空。 Setelah Xiao Chun mengatakan kalau dia ingin mencari informasi tentang Du Lingfei, informasi ini juga langsung menyebar ke semua anggota klan Wei yang tersebar di seluruh benua. Di sisi lain, di pinggiran sekte Starry Reaper, terlihat anggota Wei yang sedang berusaha untuk kabur karena sedang terjadi pembantaian. Melihat ini, anggota yang tersisa langsung menggunakan formasi teleportasi agar bisa kembali ke tempatnya. Namun formasi itu langsung hancur oleh kekuatan yang besar dan membuat mereka semua mati tanpa terkecuali. Sementara itu, Man Yao juga merasakan tekanan yang besar ini. Dia juga langsung tersadar kembali dan memberitahu kalau Du Lingfei tidak ditemukan karena identitasnya yang sangat misterius. Man Yao juga mengatakan kalau setelah informasi ini tersebar, semua anggota klan Wei diserang pada saat yang sama. Mendengar ini, Xiao Chun hanya bisa terdiam 1000 bahasa. 我们潜伏在通天大陆各处的暗子，几乎同时遭遇一股神秘力量的袭击。 Kemudian Man Yao menyarankan agar Xiao Chun tidak mencarinya lagi. Tapi Xiao Chun tidak peduli dan akan menemukan Du Lingfei apapun yang terjadi. 星空道奇宗，不管他是谁，我一定要找到答案。 Keesokan harinya di sekte River Deeping, saat semua orang sedang berkumpul di lapangan, mereka diselimuti tekanan yang sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa bergerak dari tempatnya. Tekanan ini diikuti dengan munculnya tangan raksasa yang turun ke sekte River Deeping. Merasakan tekanan yang besar ini, Han Zong langsung menebak kalau ada ranah Deva yang datang. Semua ini sesuai dengan perkiraan Han Zong. Beberapa saat kemudian muncul Yuan Tian di hadapan seluruh murid River Deeping. Dengan ini semua orang langsung memberi hormat kepada Yuan Tian. Yuan Tian juga langsung menghilangkan tekanannya sehingga semua orang kembali mendapat kebebasannya. Setelah merasakan kekuatan ranah Deva, Xiao Chun langsung menyadari perbedaan kekuatannya. Kedatangan Yuan Tian kali ini untuk meminta Sandra agar bisa berlatih di sekte atas. Dengan kata lain, untuk berjaga-jaga agar River Deeping tidak memberontak. Yuan Tian lalu melihat jiwa dari Xiao Chun untuk dibawanya. Tapi dia juga melihat jiwa gadis roh dari lembah meteor sebelumnya. Mengetahui hal ini, Xiao Chun juga sangat tertekan, mengingat Sandra akan kehilangan kebebasannya. Di sampingnya, Man Yao menjelaskan kalau syarat dari klan Wei berkaitan tentang Sandra ini. Setelah mendengar penjelasan Man Yao, Xiao Chun makin tertekan karena dia menyadari kalau dia akan dipilihnya. Sementara itu di dalam aula besar, Yuan Tian mengumumkan kalau dia memilih Xiao Chun untuk jadi Sandra. Mendengar ini tentu saja membuat 4 leluhur bereaksi. Han Zong dan Feng Zhenji bahkan berusaha untuk menolak membiarkan Xiao Chun pergi dan menjadi Sandra di sekte atas. Namun mereka semua tidak bisa menolak
mengingat kekuatannya saat ini yang masih lemah. 神始祖仁德，钦点白小纯。我宗感恩戴德。 Empat leluhur pun hanya bisa pasrah saat Li Yuantian mengumumkan Xiao Chun jadi Sandra. Dia juga memilih gadis roh untuk jadi Sandra di sekte atas. Setelah Li Yuantian pergi, Han Zong meminta Xiao Chun dan gadis roh untuk pergi menemuinya. Namun Xiao Chun dihentikan oleh Li Qinghao. Li Qinghao lalu masuk dan mencoba meyakinkan empat leluhur agar menahan Xiao Chun tetap tinggal. Tapi dia tidak bisa melakukan apapun mengingat nyawa seluruh sekte yang jadi taruhannya. 反抗不了，我就带他走。李清豪，你疯了！你以为空和院当初是为？ Setelah gagal bernegosiasi dengan empat leluhur, Xiao Chun menceritakan keluhannya kepada Li Qinghao, yang mana dia tidak keberatan untuk menjalani kesulitan agar menjadi kuat dan abadi. Bahkan menjalani pertarungan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya hanya untuk melindungi sekte. Namun dia tidak rela kalau hidupnya diatur oleh orang lain. 我不甘心，不甘心到头一切成空。 Melihat keputusasaan Xiao Chun, Li Qinghao lalu menjelaskan jalan kultivasi untuk menjadi kuat dan abadi, yang mana mereka membutuhkan sumber daya yang besar. Karena untuk bisa mengendalikan dunia, Xiao Chun harus bisa menerobos Nerchen Soul ranah Deva sampai menjadi demigod. Li Qinghao juga memberitahu kalau dengan pergi ke sekte atas, maka kemungkinan Xiao Chun menerobos Nerchen Soul akan menjadi lebih besar, mengingat sumber daya yang dimiliki oleh sekte atas. 在上游突破元婴的几率，至少比中游多出3成。 Saat mendengar penjelasan Li Qinghao, Xiao Chun juga sudah mulai tergerak dan ingin menjadi lebih kuat. Setelah itu Li Qinghao memberitahu Xiao Chun cara untuk mencapai ranah Nerchen Soul, yang mana cara ini terbagi menjadi 3. Yang pertama menggunakan pil Nerchen Soul. Akan tetapi setelah menggunakan cara ini, kultivasi akan terhenti di ranah Nerchen Soul. 丹药结印，突破艰难，且境界止步。 Dan kedua menggunakan jiwa binatang surgawi bintang 5, yang mana dengan menggunakan jiwa binatang surgawi, maka Xiao Chun bisa memiliki harapan untuk memasuki ranah Deva. Namun yang paling sulit adalah yang ketiga, tapi juga menjadi yang terkuat. Karena dengan cara ini, maka Xiao Chun sudah dipastikan akan menjadi ranah Deva bahkan lebih kuat, 更注定成就天人，甚至更高。 yaitu dengan menggunakan 5 elemen dari sisa jiwa ranah Deva yang jatuh. Dan Xiao Chun harus mengumpulkan kelima elemen ini untuk bisa menerobos Nerchen Soul. Jika Xiao Chun bisa melakukannya, maka dia akan menjadi Nerchen Soul surgawi yang legendaris. 便能成就传说中的天道元婴。 Setelah menjelaskan semua cara untuk mencapai Nerchen Soul, Li Qinghao lalu memberikan jiwa Deva elemen kayu yang sangat langka kepada Xiao Chun. Dan ini merupakan harta peninggalan klan Han yang tersisa. Melihat ini, Xiao Chun tidak mau menyia-nyiakannya dan langsung menerima jiwa Deva di depannya. Dengan ini dia harus mengumpulkan 4 jiwa Deva lagi untuk bisa menerobos. 弟子白小纯，谨遵教诲，定不负宗门厚望。 Di sisi lain, Han Zong hanya bisa diam karena merasa bersalah dan tidak bisa melindungi Xiao Chun. Oleh karena itu, Han Zong memberikan jiwa Deva agar Xiao Chun bisa menjadi lebih kuat. Sementara itu, Xiao Chun tidak ingin pergi begitu saja.
Dia ingin melakukan sesuatu untuk sekte River Deep Yin. 在离开之前，我白小纯也要为宗门做点什么。 Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Nah, segitu dulu alur cerita Yin Yang Yongheng episode kali ini. Saksikan kelanjutannya di part berikutnya.